Pak Mahfud mengatakan bahwa kayak 9 tahun yang lalu baik-baik saja, setahun ini yang tidak baik, gitu kan, bilang begitu. Apa alasan MK menghapus pasal yang melarang dinasti politik? MK menghapus pasal yang melarang dinasti politik ketika menerima gugatan Adnan Puricta Ihsan pada 2015. Hak saya ini dilanggar, hak asasi saya ini dilanggar. Ya saya tidak bisa memilih bahwa kakek saya bupati, bapak saya bupati, paman saya bupati. Ini saya jadi penasaran deh, kalau misalnya Pak Mahfud yang jadi ketua MK, masih gitu ya, bakal ngelolosin Gibran nggak? Oh nggak bakal. Nggak bakal, pasti nggak bakal dong. Itu prosedurnya aja sudah salah. Jadi kalau begitu gini, selama 9 tahun Pak Mahfud itu gaulnya bener, setahun belakangan salah gaul. Ya karena kan saya orang Solo, otomatis kan saya merasakan dampaknya Mas Gibran ini langsung gitu kan. Jadi itu nggak boleh disahkan, kata Pak Jokowi. Kalau memang begitu, tegakkan aja hukum, nggak usah disahkan Pak Muldoko, meskipun dia teman kita dan punya ambisi politik, kata Pak Jokowi. Itulah sebabnya saya dan Pak Yasona segera mengumumkan. Kan sebenarnya kekecewaan Ibu Mega dan PDIP. Iya. Kan itu. Iya. Apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Soal misalnya ketua MK pada waktu itu Anwar Usman misalnya, dianggap dia punya konflik of interest dalam mengambil keputusan soal pasal mengenai usia calon wakil presiden. Pertama kan ini adalah masalah norma, bukan masalah orang. Kalau bicara norma itu berlaku secara umum, bukan orang per orang. Sama misalnya dengan dulu pernah ada undang-undang yang melarang keluarga untuk maju sebagai kepala daerah. Nah, undang-undang itu kan kemudian dimohonkan oleh Adnan Puricta di Mahkamah Konstitusi. Apa alasan MK menghapus pasal yang melarang dinasti politik? MK menghapus pasal yang melarang dinasti politik ketika menerima gugatan Adnan Puricta Ihsan pada 2015. Pasal larangan dinasti politik yang dihapus MK berkaitan dengan majunya keluarga petahana dalam pemilihan kepala daerah. Si Adnan ini waktu itu calon bupati di Goa, Sulawesi Selatan. Oh iya. Adnan mengatakan hak saya ini dilanggar, hak asasi saya ini dilanggar. Hak yang dijamin oleh konstitusi dilanggar, hak untuk mencalonkan dan dicalonkan sebagai pejabat negara. Kenapa dilanggar? Ya saya tidak bisa memilih bahwa kakek saya bupati, bapak saya bupati, paman saya bupati. Nah, dengan permohonan yang ada yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi menerima permohonan itu. Dan akhirnya undang-undang tersebut dibatalkan. Sekarang apa bedanya permohonan Adnan Puricta itu dengan permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi soal usia calon wakil presiden? Ini saya jadi penasaran deh, kalau misalnya Pak Mahfud yang jadi ketua MK, masih gitu ya, bakal ngelolosin Gibran nggak? Oh nggak bakal. Nggak bakal, pasti nggak bakal dong. Itu prosedurnya aja sudah salah. Jadi diajukan, karena mau kalah ditarik lagi. Pas di hari libur dimasukkan lagi dan diberi nomor di hari libur, kan nggak boleh. Betul. Nggak boleh kan, MK tuh bunyi undang-undangnya di hari kerja. Iya kan? Betul. Ini masuk terus diputuskan dan Anda bisa baca bocor halus tuh operasi-operasinya pakai menteri segala itu untuk ngoperasi para hakim untuk apa, ada dijanjiin apa yang tidak mau dikasih janji, diteror, mau diinikan dan sebagainya kan? Apa itu benar? Benar, karena itu hasil pemeriksaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh Pak Jimli. Ini salahnya di sini. MK membiarkan dirinya diatur oleh orang luar. Nah, kan gitu kan keputusannya kan. Dan siapa yang digunakan untuk ketuanya? Anwar Usman. Kalaupun ada bedanya, kalau kasusnya Adnan, itu dia mengajukan permohonan yang memang berkaitan langsung dengan kepentingan dia pribadi. Ya pihak yang memohon ini yang memang mau maju. Kalau dalam kasus usia calon wakil presiden, dia mengajukan bukan Gibran, dia mengajukan orang lain. Yang namanya Sambatu Sakibiru, siapa itu? Itu yang anaknya Pak Boyamin Saiman ya, ketua organisasi MAKI itu. Ada kaitannya dengan Mas Gibran atau apapun, ini murni dari niat saya sendiri. Nggak ada intervensi pihak manapun. Ya kalau mau dibuat jalan Mas Gibran ya monggo, kalau enggak ya udah. Ya karena kan saya orang Solo, otomatis kan saya merasakan dampaknya Mas Gibran ini langsung gitu kan. Kalau mungkin di luar sana mungkin banyak, tapi saya ya kurang tahu lah. Nah yang kedua, dalam sejarahnya Mahkamah Konstitusi ada
ada permohonan-permohonan yang sebetulnya ada menyangkut kewenangan atau kepentingan lembaga Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Nah, harusnya kalau memang nggak boleh, semua hakim yang memutus soal itu bersalah secara etik. Karena mereka membuat keputusan yang berkaitan dengan kepentingan organisasi Mahkamah Konstitusi yang mereka menjadi bagian daripadanya. Ada juga soal batasan soal usia misalnya, usia hakim konstitusi. Yang itu permohonannya berkaitan dengan kepentingan dari hakim konstitusi. Nyatanya diproses kok. Nggak ada tuh yang hakim konstitusi yang membuat keputusan mengenai batasan usia hakim konstitusi itu kemudian divonis bersalah secara etik. Jadi sebetulnya hal-hal ini bisa dijawab semua berdasarkan pengalaman dan praktek-praktek yang sudah ada. Nah, saya kan beberapa kali juga diskusi lah dengan Pak Mahfud ya, masalah-masalah ketatanegaraan, masalah-masalah politik. Itu yang saya ingat nih ya, ini spontannya yang saya ingat. Pernah saya bicara dengan beliau itu soal peristiwa Kongres atau munas tandingan ya terhadap Partai Demokrat. Pada waktu itu kan ada munas tandingan yang mengajukan Pak Muldoko sebagai calon ketua umum. Saya tanya kepada Pak Mahfud pada waktu itu, bagaimana soal Pak Muldoko ini? Gitu. Apa ada arahan atau intervensi dari Pak Jokowi untuk memasukkan nama Muldoko sebagai calon yang menggantikan AHY pada waktu itu? Nggak ada kok. Nggak ada arahan seperti itu. Dan pada titik itu kemudian saya bisa mengatakan bahwa berita atau informasi bahwa Pak Jokowi ya berada di belakang upaya kudeta terhadap Mahkamah Konstitusi itu adalah sesuatu informasi yang misleading atau nggak benar. Istana mau masuk sebenarnya kan ketika Muldoko kongres di Medan itu kita tinggal ngesahkan aja ya dengan kasar. Tapi pada waktu itu saya menghadap presiden, saya bersama Menko ada presiden, gimana ini Pak? Hukumnya bagaimana, kata Pak Jokowi kepada saya. Hukumnya Pak, tidak boleh ada muktamar seperti itu karena muktamar itu harus atau kongres itu harus diminta oleh pengurus yang sah. Ini kan mereka di luar, bukan pengurus yang sah. Harus setianan. Jadi itu tidak boleh disahkan, kata Pak Jokowi. Kalau memang begitu, tegakkan aja hukum, tidak usah disahkan Pak Muldoko, meskipun dia teman kita dan punya ambisi politik, kata Pak Jokowi. Itulah sebabnya saya dan Pak Yasoda segera mengumumkan. Memang faktanya Pak Jokowi tidak ada di belakang itu, gitu. Nah, bayangkan kalau misalnya pada waktu itu saya bertanya kepada Pak Mahfud. Pak Mahfud bilang, oh iya ini ada perintah dari Pak Jokowi untuk agar Pak Muldoko didukung dalam proses. Kan lain cerita, Bang. Nggak ada, Bang, nggak ada. Jadi saya ya melihat Pak Mahfud pada hari ini ya seolah-olah semua yang dikerjakan oleh Pak Jokowi itu nggak baik, nggak nihil, itu rasanya sedih, Bang. Rasanya sedih. Memang Pak Mahfud mengatakan bahwa kayak 9 tahun yang lalu baik-baik saja, setahun ini yang nggak baik, gitu kan, bilang begitu. Tapi apa yang beliau katakan nggak baik itu apa memang begitu gitu loh. Dan apa perlu juga Pak Mahfud seperti habis-habisan ya gaspol untuk menyerang Pak Jokowi dengan sejarah beliau, dengan keberadaan beliau, dengan betapa niat baik ya dukungan Pak Jokowi kepada Pak Mahfud selama ini. Menurut saya sih, buat saya ya mohon maaf kalau istilahnya orang ilok lah itu, kurang elok lah itu ya untuk kita melihat salah gaul pada hari ini. Salah gaul bisa berubah. Jadi kalau begitu gini, selama 9 tahun Pak Mahfud itu gaulnya bener, setahun belakangan salah gaul. Jadi yang salah itu bukan Pak Jokowi, tapi Pak Mahfud, karena salah gaul, salah lingkungan. Salah gaul. Ya kan? Iya. Selama ini memang bergaul dengan orang yang benci dan dendam sama Jokowi. Iya. Akhirnya dia terikut ke situ. Iya. Kan betul. dalam psikologi itu kan ada pengaruh behavioralisme. Pengaruh lingkungan. Iya. Kan? Memang kalau salah gaul bahaya ya. Iya, salah gaul bahaya, Bang ya. Jadi ya
kalau pada hari ini memang ada orang-orang yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan, misalnya Pak Jokowi tidak akan selesai sampai dengan 20 Oktober, Pak Jokowi harus ditangkap sebelum atau setelah lengser dari jabatan sebagai presiden. Ya saya melihatnya itu bagian dari rasa tidak suka kepada Pak Jokowi. Kayak Pak Amin Rais misalnya, ya mungkin juga Bung Refli Harun. Ini kan persepsi. Orang dituduh bersalah berdasarkan persepsi, bukan atas dasar yuridis. Kalau yuridis kan enak kita. Ya. Korupsinya di mana, salahnya di mana, Ya. ya kan? Secara hukum, Ya. misalnya korupsinya di mana, atau terima suapnya di mana, pelanggaran di mana. Ini kan nggak ada. Ya. Main umum saja, pokoknya banyak terjadi pelanggaran. Iya. Pelanggarannya di mana? Iya. Banyak, sebutkanlah satu aja. Iya. Kan ulang-ulang lagi kan kasusnya pertama MK lagi, kasus Gibran itu kan selesai, Betul. ya kan? Kemudian angkat lagi soal gratifikasi, sudah selesai juga. Ya. Nah jadi ini agendanya apa? Betul. Bisa jadi agendanya, kalau pandangan saya ya, pertama agendanya itu untuk bagaimana yang dipakai isu itu adalah Pak Jokowi, tetapi targetnya supaya ini Prabowo juga nggak bisa dilantik. Oh gitu, sampai ke sana Bang? Bisa jadi, Oh. targetnya begitu kan? Ya. Kalau nggak bisa, Prabowo nggak bisa dilantik, dianggap terjadi sesuatu yang secara hukum tidak sah, Iya. yang jadi presiden Anies dong. Kok Anies Bang? Nomor 2 kan dia. Kamu ketahuan. Ini kan sebenarnya kekecewaan Ibu Mega dan PDIP. Iya. Kan itu. Iya. Karena Pak Jokowi tidak mendukung Ganjar, tidak bersama dengan PDIP, lalu mendukung Prabowo. Kan itu sebenarnya intinya. Iya. Akhirnya ini berkembang terus. Iya. Nah, saya mengharapkan bahwa PDIP jangan lagi terpengaruh dengan pemain-pemain lapangan seperti ini. Iya. Pada waktu itu kan situasinya ada Prabowo, ada Ganjar. Nah, diusulkan Prabowo calon presiden, Ganjar wakil. Ya. Tetapi kan PDI Perjuangan tidak mau. Bu Mega nggak mau Mas Ganjar jadi wakilnya Pak Prabowo. Maunya Mas Ganjar tetap jadi calon presiden. Sebetulnya sampai di titik itu, kalaupun akhirnya memilih jalan masing-masing, ya sudah diterima saja, biasa saja. Bahwa antara para tokoh ini dan partai politik ini sepakat untuk tidak sepakat, kan Bang, gitu kan Bang? Sepakat untuk tidak sepakat. Pak Prabowo maju, ya Mas Ganjar maju, ya Mas Anies maju, serahkan keputusan akhirnya kepada masyarakat. Iya, pada pemilih. Kepada pemilih.